saya Nasa Janakiwa. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Laksojani Ilyas. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rabin Al-Haris. Perkenalkan, saya Muhammad Mustaqim Bahar. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami ingin membahas studi kasus tentang pembulian yang terjadi pada Timothy Anugrah Universitas Udayana. Di sini, kami akan mewawancarai mahasiswa Fakultas Hukum bagaimana sih pandangan mereka terhadap kasus tersebut. Langsung saja kita mulai. Kasus Timothy Anugrah Saputra menjadi perhatian publik setelah kabar meninggalnya viral dan memunculkan dugaan adanya bullying serta tekanan sosial di lingkungan kampus. Perhatian masyarakat semakin besar ketika beredar tangkapan layar percakapan grup yang berisi ejekan dan komentar tidak berempati terhadap korban. Banyak orang kemudian menyoroti bagaimana candaan, pengucilan, dan perilaku toksik di lingkungan pertemanan bisa berdampak serius pada kesehatan mental seseorang. Kasus ini juga membuka diskusi tentang pentingnya empati, kepedulian terhadap kondisi mental orang lain, serta perlunya sekolah dan kampus menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari bullying. Dari kasus ini, masyarakat diingatkan bahwa kata-kata dan tindakan kecil sekalipun dapat memberikan dampak besar terhadap kehidupan seseorang. Oke, baiklah, di sini saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa Fakultas Hukum yang ada di sebelah saya. Oke, baiklah kakak, di sini saya bersama kakak siapa? Perkenalkan, nama saya Laksamana Keiza Putra Muhammad. Saya berasal dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah. Nah, untuk sebelumnya, apa kakak tahu tentang kasus yang menimpa Timothy Anugrah itu? Saya tahu dan saya mengikuti kasusnya. Di sini saya akan memberikan sedikit pertanyaan kepada kakak. Bagaimana sih pandangan kakak terhadap kasus pembulian yang telah menimpa Timothy Anugrah? Menurut saya, kasus yang menimpa mahasiswa Universitas Udayana tersebut, Timothy Anugrah, itu dapat menjadi pengingat kita bahwa perundungan atau pembulian baik secara langsung ataupun lewat media sosial dapat berakibat kepada psikolog korban tersebut. Menurut kakak nih, bagaimana sih cara kita untuk mencegah agar kasus itu tidak terjadi lagi? Menurut saya, agar kasus semula tidak terjadi lagi adalah memberikan edukasi terhadap kasus pembulian dan dampak dari pembulian tersebut. Setelahnya, berani melapor bagi korban kepada dosen atau pengurus dari kampus tersebut dan lainnya, agar kasus tersebut dapat segera ditangani dan diproses pada pihak penanggung jawab. Setelah kita ketahui kasus pembulian ini telah melanggar nilai-nilai Pancasila, setelah kakak mengikuti kasus ini, menurut kakak kasus ini masuk dalam sila keberapa sih? Menurut saya, kasus ini masuk ke dalam sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena alasannya adalah satu, tidak menghargai martabat orang lain, menyakiti secara fisik maupun mental, tidak menunjukkan sikap empati dan kepedulian, dan masuk juga ke sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang aman, adil, dan tidak diskriminatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Mustaqim Bahar, NIM 0606 1382 530111. Saya dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan salah satu mahasiswa hukum Universitas Sriwijaya. Baiklah, di sini saya akan mulai. Baiklah kakak, boleh silakan untuk perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jasmine Auliana Putra dari Fakultas Hukum. Baiklah kakak, apa kakak tahu tentang kasus Timothy Anugrah? Ya, saya tahu, saya ikutin kasusnya. Baiklah kak, jadi menurut kakak pelajaran apa sih yang dapat kita ambil dari kasus Timothy Anugrah itu? Menurut saya, pelajaran dari kasus Timothy Anugrah itu kita harus lebih peduli sama perasaan dan kesehatan mental orang lain. Kadang hal yang dianggap cuman bercanda, kayak ejekan atau ngerendahin orang, itu ternyata bisa ngasih dampak besar. Kasus ini juga ingetin kalau empati ke
saling menghargai itu penting, apalagi di lingkungan sekolah, kampus, atau pertemanan. Karena ucapan dan tindakan kecil dari kita bisa sangat mempengaruhi hidup seseorang. Baik. Mungkin sih baiklah Kak, saya ada pertanyaan kedua untuk Kakak. Apa yang sebaiknya Kakak lakukan jika Kakak melihat tindakan bully? Lihat bullying itu jangan cuma diam, karena itu bukan bikin pelaku merasa tindakannya itu biasa aja. Sebisa mungkin bantu korban, misalnya nemenin, nenangin, atau sekedar nunjukin kalau dia nggak sendirian. Kalau situasinya aman, pelaku juga bisa ditegur baik-baik tapi tegas. Terus bullying itu juga sebaiknya dilaporin ke guru, ke dosen, ke orang tua, atau ke pihak kampus supaya nggak kejadian lagi. Di media sosial juga jangan ikut nyebarin hinaan atau komentar yang menjatuhkan. Kadang hal kecil kayak peduli dan empati itu juga sangat berarti buat korban. Oke, baik Kak. Jadi narasumber kami. Mungkin saya akhiri, dan untuk Kakak JJ, maaf udah mengganggu waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video studi kasus dari kelompok kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.